Halo anak-anak Biswidi semuanya, kembali lagi di kelas Biswidi ya. Tentunya hari ini kita belajar IPS. Baik ya, kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tema 3 nasionalisme dan jati diri bangsa dengan subtema pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan, di mana tujuan pembelajaran kita menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, mengurai proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integritas sosial. Oke, kita akan membahas tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan part 2. Nah, sebelumnya kita sudah membahas part 1. Jadi kita akan membahas proses pelaksanaan kemerdekaan. Yang pertama, persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana kita membahas kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Bulan Juni tahun 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan Marshall. Pada 7 September tahun 1944, PMKISO menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Tujuan dari janji PMKISO adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan membantu Jepang menghadapi sekutu. Kita akan membahas, yaitu yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Usaha persiapan kemerdekaan. Janji PMKISO direalisasi dalam pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPKI. Atau Dokuritsu Jumbi Kosakai yang bertujuan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka pada tanggal 1 Maret 1945 dan pada tanggal 1 April 1945 pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Di mana struktur organisasi BPUPKI ini adalah dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Ketua Muda Ichi Bangasae, sedangkan sekretarisnya RP Suroto, dengan anggota 60 orang Indonesia, perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia, dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Adapun agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk, di mana gagasan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI itu diberikan atau ada 3 orang yang memberikan pendapatnya, di mana yang pertama itu adalah gagasan Mr. Muhammad Yamin, tepatnya itu pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun gagasannya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945 gagasan tentang dasar negara menurut Profesor Supomo itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, dan yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, serta yang terakhir adalah keadilan sosial. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, tepatnya dia memberikan gagasan dasar negara ini pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan,
3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hingga sidang BPU pertama ini berakhir, mereka masih belum menghasilkan rumusan tentang dasar negara, namun hanya berbentuk pandangan-pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. Hal inilah yang membuat BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil, di mana panitia kecil ini dikenal dengan Panitia 9, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana bertugas untuk menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil ini terbentuk, BPUPKI kemudian reses atau istirahat selama lebih dari 1 bulan. Nah, di mana panitia 9 ini memiliki 9 anggota. Ya, yang pertama ya, anggotanya itu pastinya ketua, yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dengan anggota ada Muhammad Hatta, Abdul Qahar Muzakir, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A'amah Ramis, Wahis Hashim, Abi Kusno Cokro Soejoso, dan Agus Salim. Nah, tugas dari Panitia 9 adalah bertanggung jawab dan merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan atau tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara. Sehingga Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal juga dengan Jakarta Charter. Nah, isi Piagam Jakarta ini ya, kalau kita lihat isinya hampir sama dengan Pancasila, cuma di butir pertama saja yang ada perbedaannya. Yaitu isi dari Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, ini membicarakan rancangan undang-undang dasar atau UUD ya, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah itu masuklah pembentukan PPKI. Nah, saat tugas BPUPKI telah selesai dan dibubarkan, maka digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu disingkat dengan PPKI, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, dan PPKI ini diresmikan di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1940. Rincian dan penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi Terauchi, yang menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melaksanakan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri dengan memperhatikan syarat, ya, akan diberikan kemerdekaan dengan syarat, yaitu menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, dan negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, latar belakang penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah perbedaan pendapat waktu penyelenggaraan proklamasi antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, kronologis peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu pemboman Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 terjadi penculikan Soekarno-Hatta oleh pemuda dipimpin Chu dan Cho Subenu. Sore hari, para pemuda membebaskan Soekarno-Hatta dengan alasan karena Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kronologis penyusunan teks proklamasi ini adalah yang pertama yang kita lihat, perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida. Itu karena yang pertama, Laksamana Maida mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor keamanan terjamin karena Laksamana Maida merupakan angkatan laut dan memiliki hak prerogatif kekuasaan wilayah militer angkatan laut yang tidak dapat diganggu-gugat oleh angkatan darat. Nah, penyusunan teks proklamasi antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya. Kalimat pertama adalah sumbangan pikiran dari Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta, pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Yang ketiga, atas usul dari Soekarni yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI Soekarno-Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Jadi kalau ditanya siapa yang mengetik naskah proklamasi, yaitu Sayuti Melik. Setelah diketik, ada 3 perubahan. 1, kata tempo dirubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cara penulisan tanggal di Jakarta 17/8/05 diganti menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta telah berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Penyebaran luasan berita proklamasi ini dilakukan melalui radio, poster, selebaran, dan spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi. Oke, itu dia materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga materi ini membantu anak-anak Miss Widi untuk belajar. Oke, tetap semangat belajar. See you, bye-bye.